Halo guys, halo semua. Selamat jumpa kembali di dalam kanal Rinadi Munir. Bincang-bincang kali ini kita akan berkenalan dan bincang-bincang dengan alumni Informatika ITB yang sekarang bekerja di kantor Google di kota Zurich di negara Swiss. Ya, saya sapa terlebih dahulu ya. Nama tamu kita adalah Nanda Firdausi Muhammad. Halo Nanda, apa kabar di sana di kota Zurich? Baik, alhamdulillah Pak. Bagaimana kabar Pak Rinaldi juga? Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana kondisi Nanda di sana sekarang? Baik semuanya Pak, keluarga juga baik-baik. Alhamdulillah semuanya lancar dan tidak ada kendala apapun. Bagaimana kondisi pandemi di kota Zurich dan di negara Swiss umumnya? Iya, beberapa bulan terakhir udah ada perbaikan Pak, apalagi dengan peningkatan vaksinasi, sudah semakin banyak orang yang divaksin. Tapi 2 minggu terakhir karena liburan dan juga karena pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, angkanya memang sedikit menaik dan mungkin juga ada pengaruh varian Delta mungkin ya Pak ya. Jadi sekarang di sana orang sudah mulai ini ya, sudah jarang pakai masker ya. Masih Pak, kalau di angkutan umum sama di restoran masih pakai masker. Yang sudah boleh dilepas di lingkungan kerja boleh dilepas, tapi sebagian kantor masih mewajibkan karyawannya untuk memakai masker. Jadi, tapi sama pemerintah sudah dibolehkan. Baik para penonton semua, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh dengan Nanda ya tentang bagaimana ia bekerja di Google, saya akan tayangkan beberapa foto terlebih dahulu ya. Saya akan perkenalkan tamu kita dengan menayangkan slideshow ini. Baik. Nah, sudah terlihat di sana Nanda? Sudah. Baik ya, jadi tamu kita di sini nama lengkapnya adalah Nanda Firdausi Muhammad. Ya, ini Nanda ya. Dan ini adalah putranya. Nah, sekarang sudah 3 orang ya Nanda ya. Iya Pak. Nah, Nanda sekarang bekerja di Google ya di kota Zurich di negara Swiss atau Switzerland. Nah, Nanda ini sebelum kuliah di ITB dulunya adalah alumni SMA Negeri 5 Bandung. Ya, nah tentu kalian semua tahu ya, ini salah satu SMA yang banyak alumni yang diterima di ITB. Nah, jadi tahun 1999 Nanda masuk ITB ya. Waktu itu jalur penerimaannya jalur apa ya Nanda ya? Waktu zaman saya tuh cuma ada UMPTN Pak di TB. Jadi Oh, saya yang masuk namanya lewat UMPTN ya. Belum ada iya, jalur undangan SMPTN atau jalur mandiri iya, ya. belum ada Pak. Nah, ini adalah kampus ITB ya. Nah, ini gedung Labtek 5 dan Labtek 8 ya. Nah, ini adalah Labtek 5, nah, tempat prodi Teknik Informatika ITB. Nah, ini adalah salah satu foto Nanda ini ya, ketika sedang mengerjakan tugas di lab mana ini Nanda? Di lab sister kalau nggak salah ya. Saya juga udah lupa Pak. Kalau nggak di lab sister, di AI atau di database mungkin. Ya, Di ini adalah antara teman-teman Nanda angkatan 1999. Baik, ya. Nah, kemudian Nanda ini lulus dari ITB tahun 2003, ya sempat bekerja sebentar 1 tahun di Bandung, kemudian mendapat beasiswa ya kuliah di kampus yang bernama RWTH di kota Aachen. Ya, ya saya membacanya mungkin tidak tahu ini dalam bahasa Jerman ya. RWTH Aachen. Ya, jadi ini ya, adalah kampusnya B.J. Habibie. Ya, jadi iya Presiden betul Pak. Indonesia B.J. Habibie dulunya kuliahnya di RWTH Aachen ini. Nah, nanti Nanda akan Ya, bisa cerita lebih jauh ya tentang kuliahnya di sini. Nah, ini adalah gedung fakultas, ini komputer science-nya di sini ya Nanda ya, di iya betul Pak. Aachen di sini. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, kalau di Jerman itu namanya bukan komputer science ya, tapi informatik ya, sama seperti di Indonesia. Ya. Betul. Nah, Nanda ini kuliah di RWTH Aachen ini itu mendapat beasiswa, nama beasiswanya DAAD Siemens. Ya. Nah, Ya. nanti Nanda akan bisa cerita tentang ini. Ya, baik. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, ya, nah, Nanda, bagaimana ceritanya itu bisa kuliah di RWTH Aachen itu dan mendapat beasiswanya? Iya, jadi ceritanya
setelah saya lulus itu, karena sebelumnya saya juga sudah terlibat sama pengerjaan database di ITB, kemudian saya dapat tawaran dari Pak Adi Mulyanto untuk langsung kerja ke PT LAPI Difusi. Dan saya bilang ke Pak Adi kalau saya lagi nyari beasiswa untuk ke luar negeri, dan jadi saya bisa sambi untuk sekalian kursus bahasa Jerman waktu itu. Lalu mulailah apply ke kampus dan untuk beasiswanya juga. Lalu alhamdulillah saya dapat kepastian diterima di RWTH. Kan malah sebelum saya dapat kepastian beasiswa, kira-kira bulan Maret 2004 gitu ya. Jadi baru 6 bulan kerja mungkin baru belum sampai 1 tahun kerja di PT LAPI Difusi, dapat kepastian untuk diterima di kampus RWTH ini. Dan masih tegang juga karena belum dapat kepastian beasiswa itu, Pak. Dan kemudian saya dapat penugasan ke PT Astra di Jakarta, di Jakarta Utara. Pas saya lagi ngajar, saya dapat kepastian tentang beasiswa itu. Langsung saya benar-benar keluar, terus kasih tahu orang tua segala macam, dan akhirnya ya dengan beasiswa itu akhirnya bisa berangkat ke Jerman dengan beasiswa. Oh, jadi prosesnya mencari sekolahnya dulu ya, baru kemudian beasiswa ya? Sebenarnya hampir bareng-bareng sih apply-nya, Pak. Jadi ada deadline untuk sekolah dan ada deadline untuk beasiswa. Tapi di beasiswanya itu memang disyaratkan bahwa mereka tidak menjamin penerimaan sekolah gitu. Jadi kalaupun diterima beasiswa dan nggak diterima sekolah, berarti beasiswanya hangus. Dan kalau diterima sekolah tapi nggak ada beasiswa, berarti yang mungkin nggak bisa berangkat juga kalau misalnya nggak ada dananya gitu. Jadi memang harus di-apply terpisah, dan alhamdulillah dapat dua-duanya. Nana bisa menceritakan nggak kuliah di S2 di RWTH Aachen itu, ya belajar apa dan dulu penelitiannya atau tesisnya dulu tentang apa? Ya, jadi sebenarnya yang dipelajari juga nggak terlalu banyak berbeda dengan yang dipelajari di ITB, karena waktu di ITB saya spesialisasinya ngambil ke basis data. Di S2 di RWTH saya juga ambil spesialisasi ke basis data dan untuk software engineering. Kalau tesisnya memang tentang e-learning, tapi ada pengaruh basis data sama software engineering juga di sana. Dan kuliah di sana sebenarnya mirip-mirip sama di ITB, mungkin kelasnya aja yang lebih besar ya. Untuk kuliah-kuliah yang awal itu jauh lebih besar pesertanya. Dan yang lebih menarik adalah kecepatan kuliahnya yang jauh lebih cepat daripada di ITB gitu. Jadi kalau di ITB mungkin ada basis data, terus teori basis data, terus basis data. Ada beberapa kuliah basis data yang saya ikuti di ITB. Nah kalau di RWTH ini dikebut semuanya, bisa 1 semester itu selesai semua kuliah yang tadinya mungkin diambil dalam 4 semester di ITB gitu. Kalau S2 di sana itu ada kelasnya juga ya, atau memang murni di situ riset semua? Ada kelasnya juga Pak, kalau S2. Saya pernah dengar juga sih ada S2 yang murni penelitian, tapi kalau yang saya ambil waktu itu ada kelasnya juga. Berapa tahun kuliah di RWTH Aachen itu? 2 tahun standarnya, Pak. Tapi saya Dan mungkin waktu itu selesainya 2,5 tahun mungkin, pas menyelesaikan master thesis. beasiswanya memang hanya untuk 2 tahun atau bisa diperpanjang ya? Waktu itu alhamdulillah bisa diperpanjang sampai 2,5 tahun, jadi memang pas selesai beasiswanya juga udah habis. Nah, itu Nanda bisa mendapat beasiswa itu seleksinya seperti apa Nanda? Apa saja yang diseleksi di sana? Beasiswa DAAD Siemens namanya ya? DAD Siemens ini beasiswa master, tapi sayangnya kayaknya sekarang udah nggak berlanjut. Jadi kerjasama sama DAD sama Siemens. Seingat saya, angkatan saya itu terakhir yang ada beasiswa DAD Siemens untuk master. Tahun berikutnya itu DAD Siemens cuma ada untuk doktor kalau nggak salah. Dan dari Indonesia, ini khusus untuk Asia ya, jadi Asia dan beberapa negara aja. Jadi Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cina. Lalu kita diseleksi berdasarkan nilai dan berdasarkan topik penelitian gitu ya. Dari Indonesia waktu itu yang diterima 2, yang tadi ada di fotonya yang ditampilkan oleh Pak Rin. Satu lagi Yusri Bong itu alumni Universitas Indonesia.
dia diterima di Universitas Dresden di ujung timur. Jadi saya diterima di Aachen di ujung barat Jerman, dia diterima di Universitas Dresden di ujung timur. Tentang Nah, detailnya gimana saya bisa terpilih, ya itu mungkin rahasia Allah, saya juga nggak tahu dengan detail, Pak. nah itu RWTH Aachen itu adalah kampusnya B.J. Habibie ya. Ya, Nanda pernah ke tempatnya B.J. Habibie di Aachen itu? Kita orang Indonesia di Aachen semuanya kenal kampusnya itu, Pak Habibie itu. Jadi Aachen itu kayak desa, Pak. Jadi kampusnya nggak terpusat seperti ITB. Kampusnya itu banyak gedung yang terpisah-pisah di seluruh penjuru kota. Dan salah satunya adalah tempat B.J. Habibie dulu kuliah dan melanjutkan pendidikannya. Nah itu ada namanya, sebenarnya masih masuk ke jurusan teknik mesin. Jadi RWTH Aachen itu sebenarnya paling terkenal jurusan mesinnya, Pak. Dan salah satu sub jurusan program dari teknik mesin itu adalah untuk urusan pesawat itu. Saya lupa detail nama spesialisasinya, tapi kita semua orang Indonesia bisa menunjukkan di mana kampusnya dekat sama rektorat di Aachen. Dan B.J. Habibie itu sebenarnya juga termasuk orang yang cukup dikenal sama orang-orang di RWTH Aachen. Waktu beliau meninggal beberapa tahun yang lalu, sampai koran lokal pun memberitakan bahwa ada mantan alumninya yang pernah jadi presiden di Indonesia meninggal dunia. Nah, Nanda itu tamat dari RWTH Aachen itu tahun berapa, Nanda? Saya selesai di RWTH Aachen 2,5 tahun dari 2004, 2007 berarti Pak. 2007 saya selesai dari RWTH Aachen. Nah, setelah tamat dari Aachen itu, Nanda bekerja di mana? Apa langsung di Google? Enggak, saya masuk Google 2011. Jadi sebelum saya kerja di Google, saya sempat, bahkan saya sebelum lulus juga udah sempat kerja serabutan, mungkin orang bisa bilang. Saya dulu sempat bergabung sama Top Coder, mungkin Pak Rinaldi udah pernah dengar gitu ya. Itu ada platform online yang menyediakan lomba-lomba pemrograman online gitu. Salah satunya Algoritma yang mirip-mirip sama Olimpiade komputer, Olimpiade Informatika. Tapi selain itu mereka juga membangun develop software juga. Nah, kalau yang develop software, meskipun ini dilombakan, tapi kita yang menang itu dapat penghasilan juga, Pak. Nah, beasiswa saya yang saya dapatkan di RWTH Aachen itu cuma untuk 1 orang, untuk saya sendiri gitu. Tapi saya berangkat waktu itu sama istri, jadi dengan kata lain ya saya harus cari penghasilan sendiri, dan itulah caranya saya gabung di Top Coder. Saya udah mulai kerja-kerja di situ sedikit-sedikit, sampai kira-kira ya pokoknya 2-3 tahun saya sempat di Top Coder, sempat ikut lomba finalnya juga di Amerika beberapa kali. Lalu 2008 saya dapat kerja tetap di institut penelitian namanya Fraunhofer Institute. Mungkin nggak terlalu terkenal kalau di Indonesia, tapi kalau kita kenal MP3, nah Fraunhofer Institute ini yang menemukan dan mempatenkan MP3 file format. Tadi Nanda katakan bekerja di Top Coder ya. Pekerjaan Ya, apa itu? Pekerjaan apa ya di sana? sebenarnya bukan bekerja dengan status employee seperti itu ya. Jadi status kita adalah sebagai peserta lombanya mereka gitu. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau kita develop software di sana dan menang, itu dapat penghasilan yang lumayan kalau buat ukuran mahasiswa master saat itu gitu. Jadi saya dalam sebulan cukuplah penghasilan saya dari Top Coder itu untuk menghidupi keluarga di Jerman. Nah, kemudian selepas dari Top Coder itu, kemudian Nanda apply ke Google ya? Tadi ke Fraunhofer Institute dulu Pak. Di Fraunhofer Institute itu baru setelah itu 2010 akhir saya baru dapat kontak dari Google untuk bekerja di Google. Nah, baik. Jadi Nanda ini kemudian bekerja di Google ya. Saya akan tayangkan kembali foto Nanda kerja di Google.
Oke, ya. Sudah terlihat Nanda? Ya, sudah terlihat. Oke. Kemudian Nanda ya bekerja di Google ya di kota Zurich ya. Jadi ini adalah kantor Google ya. Ini bersama siapa nih Nanda? Itu sama angkatan orang informatika juga Pak, angkatan 98. Pak Renaldi juga mungkin kenal. Mas Eko kalau saya manggilnya, Pak Teguh Eko. Oh, Teguh Eko ya, betul. Iya. Ya, ada Teguh Eko sini ya waktu berkunjung ke sana ya. Ya. Oke ya. Kemudian, nah ini juga ya Iya. Google ya di Zurich Ini ya. sama di tempat yang sama tapi dengan teman yang Ya. berbeda. Ya. Nah ini adalah kantor Google di kota Zurich ya. Ya. Kantor Google-nya di sini. Nah ini adalah kantornya pada waktu malam. masih bekerja nih orang-orang di sana ya malam hari. Oke, dan Zurich ini ya, ini kalau saya lihat di internet ya, ini kota yang sangat indah ya. Jadi ini adalah pemandangan kota Zurich ya. Cantik sekali kota ini Nanda. Nanda sudah kemana-mana aja nih di kota Zurich. Di Swiss gitu maksudnya. Kalau di kotanya ya sebenarnya kota Zurich nggak terlalu besar. Kalau dibandingin sama Bandung masih lebih besar Bandung, Pak. Kota di Eropa itu relatif kecil-kecil, jadi nggak terlalu banyak. Kalau di Swiss ya, ini Swiss ya. Mungkin banyak tempat yang udah dikunjungi. Ini sebenarnya udah di Swiss, udah bukan di Zurich lagi tadi dua foto itu. Ini di Swiss ya. Ya, di Swiss. Dan ini Zurich ya. Ini Zurich, ya betul, ini Zurich. Wah, cantik sekali kotanya ini ya. Kapan kita bisa ke sana ya? Ya, silakan Pak. Dengan senang hati akan diterima. Ya, nah ini juga pemandangan kota Zurich. Baik ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Nah, Nanda, bisa diceritakan nggak bagaimana Nanda ini bisa diterima di Google? Apakah karena Nanda ini seorang top coder ya, atau Google yang menghubungi Nanda, atau Nanda yang apply ke Google, dan seleksinya seperti apa? Ya, ini mungkin agak panjang ceritanya. Jadi awalnya tadi saya katakan saya dikontak sama recruiter Google itu sekitar akhir tahun 2010. Saya waktu itu masih kerja di Fraunhofer Institute di Jerman masih. Terus recruiter ini melihat profil saya di LinkedIn dan di situ ditulis bahwa saya pernah jadi finalis top coder gitu. Padahal sebenarnya LinkedIn saya nggak terlalu update juga sampai sekarang. Saya masih belum punya foto di LinkedIn saya dan kayaknya udah berapa tahun nggak pernah di update lagi. Saya udah juga jarang masuk ke LinkedIn. Tapi di situ ditulis bahwa saya pernah jadi finalis top coder dan karena rekruternya melihat itu, jadi kemudian dia kontak saya dan nanya, mau nggak kamu kerja ke Google gitu? Wah, terus saya jawab, waduh, kayaknya anak-anak saya juga kebetulan udah mulai masuk TK. Saya bilang, kayaknya saya masih belum siap untuk pindah ke Amerika gitu. Terus dia bilang, kita bisa apply-kan kamu ke Google yang di Eropa gitu. Kamu tinggal pilih kantor yang mana, terus nanti kita akan connect kamu ke recruiter yang berkaitan dengan kantor tersebut. Akhirnya sampailah saya ketemu sama recruiter dari kantor Zurich. Saya pilih kota Zurich karena memang engineering hub yang paling besar di luar Amerika itu memang di Zurich untuk Google. Jadi memang paling banyak engineers-nya gitu. Berhasillah kita kontak, lalu kemudian wawancara, pertama online, lalu kemudian setelah yang online lulus, kemudian diundang untuk datang langsung ke Zurich untuk mengikuti wawancara yang tatap muka. Itu wawancara tatap mukanya 1 harian, jadi saya datang malam hari sebelumnya, nginap 1 hari, pagi hari saya datang ke kantor, lalu ada 5 wawancara dengan 5 orang software engineer yang berbeda, dan kemudian makan siang dan seterusnya, lalu kemudian pulang lagi balik ke Jerman. Jadi tidak ada tesnya Nanda ya? Tidak ada tesnya ya? Tes di dalam wawancara itu tesnya Pak. Jadi wawancaranya itu memang yang online pun udah ada programmingnya. Jadi kita disuruh buka Google Drive, lalu si pewawancaranya menceritakan soalnya, lalu kemudian kita disuruh coding langsung di Google Drive. Gitu juga yang tatap muka itu juga di papan tulis, kita coding di papan tulis. Nanda bisa
masih ingat nggak ya soal yang diujikan itu apa yang ditanyakan, memprogram apa? Ya, saya Siapa tahu masih ingat penonton pengen sekali. tahu ya, penonton pengen Ya, tahu nih apa nih ya soal-soal yang diujikan dan itu tes programming ya. iya, betul. Sebenarnya kalau Coba. dibandingkan dengan top coder relatif mudah gitu ya, soalnya. Yang waktu online saya masih ingat sekali itu, dia cerita bahwa tentang, insertion sorting kalau nggak salah, dikatakan bahwa, eee, anggap ada 2 list, ada 2 array, lalu kamu disuruh, sort ini, 2 array. Gimana caranya gitu? Apa yang kamu lakukan gitu. Terus setelah itu bisa diceritakan, waktu itu masih verbal untuk itunya, karena itu kan standar banget, sudah ada di banyak buku gitu ya, kalau untuk, sorting 2 list. Lalu dia bilang, "Sekarang saya minta untuk sorting 3 list," gitu. Jadi inputnya 3 list, terus gimana cara sortingnya, sekarang kamu coding di Google Drive, pakai bahasa apapun yang kamu paling kuasai gitu. Bebas ya bahasanya ya. Iya, waktu itu memang paling banyak pakai Java, jadi saya pakai, Java, lalu coding sedikit, eee eee, terus setelah itu ya udah, dia bilang, "Oh, eee, rencananya interviewnya itu 40 menit kalau nggak salah, tapi waktu itu baru 25, 30 menit, eee, dia dia cukupkan, oke, udah cukup kalau gitu, interview untuk hari ini, nanti tinggal tunggu kabar dari recruiter untuk, kelanjutannya," gitu. Itu soal online yang diujikan itu berapa soal? Waktu itu cuma satu, Pak, Oh, cuma satu. cuma satu. Saya juga agak kaget juga kenapa cuma satu, tapi ternyata memang satu aja memang kadang-kadang udah cukup menyita waktu karena kita juga disuruh bicara tentang, the big O, complexity-nya, kompleksitas O-nya. Jadi gimana terus, kalau misalnya bisa dioptimasi gimana caranya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi udah Memang cukup satu. Google itu hanya menerima yang top coder. Yang bukan top coder juga bisa. Sebenarnya enggak, Pak. Sebenarnya yang paling sulit dari untuk masuk ke Google itu adalah menarik perhatian recruiter. Hmm. Gimana caranya biar mereka tertarik untuk mengajukan kita untuk masuk ke interview gitu. Nah ini kadang-kadang yang kurang dari orang-orang gitu ya, dari programmer, bukan hanya di Indonesia tapi mungkin di seluruh dunia gitu. Jadi mereka nggak ada sesuatu yang bisa ditonjolkan gitu. Kalau orang udah pernah masuk top coder, apalagi udah pernah jadi finalis di top coder, nah ini udah jadi satu nilai tambah gitu. Jadi mereka akan lihat, dari situ. Tapi sebenarnya Jadi banyak juga jadi yang lain. recruiter itu melihat portofolio ya sebenarnya ya. Iya, dan mereka karena banyak sekali yang apply, jadi mereka berusaha meng-cut sebanyak-banyaknya, dan cara meng-cut sebanyak-banyaknya itu adalah dengan melihat, top accomplishment kita gitu. Jadi misalnya kalau kita lulusan Stanford, MIT itu biasanya cepat. Kalau kita pernah jadi finalis top coder, biasanya, gampang juga. Tapi kalau kita nggak punya portfolio apa-apa, ya itu yang susah. Nah, di Google ini Nanda sebagai apa nih? Apakah sebagai software engineer atau sebagai production engineer atau apa ya? Saya di Google ini jadi software engineer, jadi, memang direkrut sebagai software engineer. Apa yang dikerjakan Nanda di sana di Google? Kalau boleh tahu nih kita nih. Nanti saya akan cerita lebih banyak di presentasinya, tapi kalau saya boleh bilang, saya Secara sebenarnya umum termasuk aja. Secara ya umum. Secara ya umum. secara kalau saya boleh bilang, saya termasuk software engineer yang generalis gitu, Pak. Jadi yang bisa kalau mungkin lebih istilah yang lebih umum dikenal mungkin full stack, software engineer gitu ya. Jadi bisa melakukan apa aja dari awal sampai akhir. Jadi, nggak ada spesialisasi ke misalnya ke AI atau ke bidang-bidang tertentu gitu. Nah, baik, Nanda tadi akan menceritakan pekerjaan di sana. Ya, saya persilakan Nanda untuk mempresentasikan slideshow PowerPoint-nya. Silakan Nanda. Ya, sebentar Pak, saya siapkan dulu. Sudah terlihat layar saya, Pak? Sebentar. Nah, sudah. Ya, saya cerita sedikit, ini Ya. mungkin cuma beberapa slide dan lebih banyak gambarnya daripada, kata-katanya. Cerita banyak juga tidak apa-apa. Ya, nanti mungkin bisa didalami dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi waktu saya pertama masuk ke Google, saya masuk ke tim namanya PowerDrill. PowerDrill ini, internal tool, buat data analisis. Kita,
bukan saya yang ada menerbitkan beberapa artikel di online. Jadi kalau kita nge-search Power Drill Google, itu dapat beberapa artikel tentang apa itu Power Drill. Jadi ini data analysis UI based yang digunakan oleh tim namanya AdSpam. AdSpam ini tim yang berusaha mendeteksi spam-spam yang datang ke iklan yang berkaitan dengan Google. Dan spam ini bisa dari siapa aja, bisa dari user, bisa dari publisher-nya, bisa dari banyak pihak gitu. Karena iklan itu kan ada uangnya ya Pak ya. Ya. Jadi kalau segala sesuatu yang ada uangnya dan online tuh pasti akan ada spam-nya gitu. Pasti akan ada orang yang berusaha mengeksploitasi gimana caranya supaya mereka bisa dapat lebih banyak daripada yang seharusnya gitu. Nah, kalau kita bisa bayangkan di AdSpam tim ini, yang paling penting adalah mengenal data. Jadi kita kalau lihat karakteristik spam, itu harus diolah dulu datanya, dan kita bisa bayangkan data yang masuk ke Google ini luar biasa besar. Sekarang saya harus melihat di slice yang mana sih sebenarnya ada spam gitu. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau orang punya tool yang tepat. Nah, inilah Power Drill itu masuk di sini gitu. Jadi gimana kita caranya bisa slice and dice data secepat mungkin, lalu kemudian terlihat bahwa oh ini kemungkinan besar traffic yang ini itu yang dikatakan spam gitu. Nah, kalau kita udah bisa mendeteksi bahwa itu adalah traffic yang spammy, baru kemudian kita bisa bikin program untuk memblok traffic yang spam itu gitu, yang spammy itu. Dan Power Drill ini yang membantu kita gitu. Jadi memang untuk data analisis, untuk big data ini digunakan oleh tim di Google. Ada artikel di online yang membahas tentang Power Drill secara khusus dan bagaimana dia digunakan untuk melawan spam. Dan ini memang unik sekali. Sebelum ada Power Drill ini mungkin diciptakan 2 tahun sebelum saya masuk ke Google. Sebelum ada Power Drill ini semua spam detection dan analisis ini dilakukan manual. Jadi pakai SQL atau pakai tools data analisis yang lain, pakai program dan sebagainya. Dan ini menyita waktu sangat besar untuk software engineer dan untuk orang-orang di Google juga untuk mengenal mana yang spam, mana yang bukan spam. Itu effort yang dikeluarkan sangat besar sekali. Dan Power Drill ini yang mengubah semuanya dan bisa membuat segalanya jadi lebih cepat gitu. Terus kemudian dari Power Drill ini setelah Power Drill saya pindah ke tim namanya Google Travel. Saya pindah mungkin sekitar 3,5 tahun yang lalu. Google Travel ini kalau yang paling ya Pak? Apa ini? Google Travel-nya apa ini? Ya, kalau Google Travel ini ada beberapa yang paling dikenal itu sekarang mungkin flights yang ini ya, hotel yang juga mungkin orang-orang banyak yang kenal. Sama ini yang saya kerjakan saat ini, Things to Do. Jadi Things to Do ini bisnis yang menurut Google saat ini masih sebagian besar masih offline. Jadi ini bisnis yang berkaitan dengan penjualan tiket, penjualan tour, penjualan atraksi-atraksi, penjualan experience, seperti yang mungkin dilakukan sama Airbnb atau Traveloka dan beberapa situs online sekarang juga udah banyak yang mulai masuk ke bisnis Things to Do ini. Jadi mereka jualan tiket. Jadi Google ini sekarang juga mencoba juga ya bisnis travel, begitu Nanda? Iya, sebenarnya bukan Google-nya sendiri melakukan bisnis travel, tapi dia berusaha mengagregasi informasi yang ada di internet, lalu dibuat jadi mudah untuk bisa ditemukan oleh semua orang. Karena misalnya kan kita ingin mencari apa nih Nanda? Misalnya kita ingin mencari apa? Misalnya kalau di Indonesia kita mau cari tiket ke Dufan gitu Pak. Ya. Nah itu biasanya kan ada di Traveloka gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu tentang Traveloka, nah kita nggak tahu nyarinya kemana nih. Nah, mungkin tujuan pertama orang harusnya ke Google dulu gitu. Ntar sama Google baru diarahkan, kalau kamu mau beli tiket ke Dufan, bisa lewat Traveloka gitu. Itu yang jadi tujuan Google. Jadi memang core bisnisnya Google kan dia berusaha untuk organize information, terus kemudian bikin information itu lebih bermanfaat untuk seluruh orang gitu kan. Tapi ini masih bagian dari search engine-nya ya?
Masih bagian dari search engine-nya. Jadi kalau kita nge-search di Google Things to do in Bandung, for example, ya, contohnya, itu bisa dapat juga beberapa contoh hasil dari tim kami dari Google Travel ini. Ya. Ini beberapa produk yang saya sendiri terlibat langsung di pengerjaannya. Jadi sebenarnya Google Travel ini banyak produknya, banyak fiturnya. Tapi ini ada beberapa yang mungkin saya terlibat langsung. Ini contohnya kalau kita search nama kota di Google Maps, misalnya Bandung, baik di Android, di iPhone atau di desktop, nanti akan ada ini apa border ini yang menunjukkan kotanya itu di mana. Lalu kemudian ada beberapa landmark yang mungkin ikonnya berubah, nggak seperti biasanya. Dan kemudian ada beberapa tempat yang mungkin juga di-highlight lebih awal daripada di modus normal gitu. Jadi kalau di modus normal mungkin jumlah pinnya lebih sedikit daripada ini. Tapi kalau kita nge-search Bandung, jumlah pinnya akan bertambah dan terutama untuk travel purpose. Gitu. Itu fitur pertama yang bisa saya sampaikan. Yang kedua mungkin ini booking module, ini produk yang baru diluncurkan beberapa minggu yang lalu. Jadi kalau kita search misalnya Eiffel Tower tickets, tiket untuk Eiffel Towers, nah kita bekerja sama dengan penyedia tiket online, lalu kemudian keluarlah harganya dan juga bisa dibandingkan dengan harga normalnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang sudah dikerjakan, tapi belum semuanya diluncurkan dan belum semuanya juga bisa dilihat sama publik mungkin. Nah, yang Nanda kerjakan sekarang ini apa, Nanda? Ya, maaf. Yang saya kerjakan sekarang ini, saya masih lanjut di, terutama di ini ya, bagian ini kan kita harus kerjasama dengan partner ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang paling sulit, karena partner itu kalau yang normal dia memang nggak akan spammy gitu. Tapi kalau misalnya dia berusaha ngakalin kita, ngakalin Google dan ngakalin user juga, nah ini yang harus dihalau juga gitu kan. Dan saya kerjanya kebetulan di belakang layar ini gitu. Data processing juga di bagian dapat data dari partner, gimana cara mengolahnya supaya bisa tampil di UI, lalu berusaha membangun policy harga harus seperti apa, spam yang boleh masuk seperti apa, jangan sampai ada spam. Dan banyak sekali detail-detail yang mungkin kalau buat urusan startup mungkin kelihatannya super gampang gitu ya mendapatkan data seperti ini. Tapi kalau udah skalanya seperti Google dan udah bekerja sama dengan banyak organisasi, jadi rumit juga, jadi kompleks juga gitu Pak. Nah, boleh tahu nggak Nanda, ini Nanda memprogram ini menggunakan bahasa apa, kakas apa gitu? Ya, jadi kita ini kan di Google Search ya Pak ya. Ya. Jadi kalau di Google Search itu relatif infrastruktur awalnya itu sudah given, sudah disediakan, Ya. itu semuanya C++. Tapi kalau untuk bagian back end-nya lagi, di belakangnya lagi, itu tergantung timnya masing-masing mau pakai bahasa pemrograman apa. Dan di kita, yang kita gunakan ada C++, ada Java, ada juga yang pakai Go, Golang. Python udah nggak terlalu banyak sekarang di tim kami. Tapi juga yang lebih banyak mungkin yang lagi naik daun untuk pengolahan data, kita pakai SQL Pak. SQL yang dialeknya Google, yang mungkin bisa dilihat kalau kita pakai Google Cloud di BigQuery, itu pakai dialek yang mirip dengan Google SQL. Oke, lanjut Nanda. Ya, ini mungkin yang saya mau tekankan. Jadi yang saya tadi sampaikan, kalau kelihatannya kalau buat startup atau orang anak ITB mungkin membangun fitur seperti ini kelihatannya relatif mudah gitu ya kelihatannya. Apalagi ini cuma 1 baris, 2 baris gitu ya. Tapi kalau dari latar belakang, kalau dari pengerjaannya sebenarnya ini sangat panjang sekali, karena software engineering itu nggak sama dengan hanya sekedar computer science atau hanya sekedar programming. Ada banyak tahap yang harus dilalui supaya
suatu produk itu bisa diluncurkan untuk masyarakat luas, apalagi untuk Google yang orangnya itu bisa miliaran gitu ya, lebih dari berapa miliar gitu. Pertama kita harus lihat desainnya, harus lihat reliability-nya, scalability-nya. Gimana kalau misalnya ini nggak tampil hanya untuk satu partner aja, tapi untuk 1000 partner gitu misalnya. Atau misalnya kalau untuk satu orang pengguna mungkin mudah, kita nggak usah terlalu khawatir tentang traffic. Tapi kalau berkaitan dengan 1 miliar orang, gimana caranya supaya skalabilitasnya juga tetap terjaga gitu. Jadi nggak akan ada yang dapat error, nggak akan ada yang dapat hasil yang jelek dan seterusnya. Juga kita harus tes UX-nya juga. Apakah ini memang dimengerti oleh orang atau ada masalah nggak? Orang ada mempersepsi informasi ini bisa berbeda nggak gitu misalnya. Kemudian juga testing, unit testing, end-to-end testing, A/B testing gitu. Jadi kita awalnya punya beberapa prototype yang mungkin satu sama lain kelihatannya nggak mirip-mirip tapi agak beda gitu. Mana yang paling cocok buat user? Nah ini juga menyita waktu. A/B testing ini meskipun semua framework-nya udah disediakan oleh tim lain, udah dibangun oleh tim lain, tapi untuk eksperimennya sendiri juga memerlukan waktu untuk akhirnya bisa kita analisis, lalu kemudian kita lihat mana yang sebenarnya paling optimal dan paling pantas untuk diluncurkan, untuk di-launch. Lalu mungkin yang sering kita lupakan sebagai orang yang normal gitu ya, dan orang yang mungkin bisa bahasa Inggris, itu internationalization, localization, accessibility, experiment support. Gimana caranya kita bisa mencakup semuanya ini? Karena nggak semua orang mungkin mengerti bahasa Inggris, dan merubah bahasa itu bukan hanya mentranslate satu kata menjadi kata lain dalam bahasa lain, tapi bisa jadi kalau dalam bahasa lain dia jadi panjang gitu kan, kata-katanya, dan ini berarti juga berkaitan dengan desain gitu kan. Accessibility, bagaimana mensupport orang yang mungkin penglihatannya lebih terbatas dan sebagainya gitu. Lalu kita juga harus support deployment-nya untuk datanya, binary, config. Bagaimana kalau ada perubahan? Gimana kalau misalnya ada embarrassing result? Nah ini biasanya yang paling dikhawatirkan sama Google. Apa akibatnya kalau kita misalnya mencari sesuatu lalu kemudian yang tampil di layar itu adalah sesuatu yang memalukan buat Google gitu. Misalnya yang berkaitan dengan, kalau memalukan aja mungkin masih nggak terlalu masalah gitu ya. Tapi kalau melawan hukum gitu ya, melanggar hukum, nah itu yang lebih bermasalah. Dan kita harus punya solusi untuk bisa menghalau hal-hal seperti itu, dan ini biasanya memerlukan deployment yang harus cepat mungkin dilakukan. Dan terakhir adalah long term support. Nah ini mungkin yang memang jadi masalah, terutama kalau saya melihat di pengembangan software di pemerintah di Indonesia adalah long term support ini sebenarnya. Mungkin software-nya udah selesai, tapi terus kemudian bagaimana maintenance-nya, bagaimana pemeliharaannya, bagaimana supaya dia tidak rusak dalam 1-2 bulan, dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, gimana caranya supaya dia mendapatkan orang lebih banyak lagi di masa depan. Ini yang menyebabkan software engineer ini tidak hanya sekedar computer science gitu. Dan slide terakhir sebenarnya. Ya. Atau Pak Rinaldi ada mau ditanyakan dulu? Ya betul ya, software engineering itu tidak sama dengan computer science ya. Karena bidang computing itu kalau menurut SCM itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah computer engineering atau kita sebut teknik komputer. Kemudian computer science ya, yaitu ilmu komputer, kemudian software engineering ya, kemudian information system dan information teknologi. Jadi kalau di informatika ITB, yang nama informatika ITB itu sebenarnya adalah gabungan computer science dan software engineering ya. Jadi ini pengalaman menarik ya Nanda ya, bahwa Nanda ini bekerja ini sebenarnya adalah membuat software yang berskala besar ya. Jadi memang membutuhkan di sini paradigma pembuatan software mulai dari tahap analisis, desain, testing sampai ke tahap ininya ya, supportnya ya, yaitu dukungan jangka panjangnya. Nah, silakan lanjut Nanda. Ya, ini mungkin 2 buku yang bisa dibaca oleh orang-orang yang ingin mengenal bagaimana pengembangan perangkat lunak di Google. Satu buku adalah spesifik untuk software engineering at Google. Ini baru terbit mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Yang kedua adalah untuk
SRE untuk Site Reliability Engineer, untuk orang yang lebih berkaitan dengan masalah reliability, menjamin bahwa errornya sedikit dan seterusnya, menjaga supaya tidak ada keluhan dari user. Nah, ini buku yang kedua untuk SRE, untuk Site Reliability Engineer, untuk orang yang bekerja di production mungkin ya, production support. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Rinaldi. Ya, baik ya. Kita bincang-bincang lagi ya. Silakan dimatikan. Nah, Nanda kan berarti di sana bekerja ya, tentu dengan rekan-rekan dari berbagai bangsa ya. Sebelum pandemi kan berarti bekerjanya itu adalah di kantor ya. Itu Iya, Pak. bisa ceritakan nggak dari jam berapa sampai jam berapa kalau di kantor Google sana di Zurich? Iya, kalau di kantor Google Zurich, biasanya orang masuk sekitar pukul 9, tapi ada juga yang baru datang mungkin jam 12. Ini jam kerja ini variatif sekali, tergantung kebiasaan individual. Tapi biasanya normalnya sebagian besar orang datang jam 10, 9 atau jam 10, lalu kemudian selesai mungkin sekitar jam 6 atau jam 7 sore, malam. Ini ada alasannya juga tersendiri, Pak Rinaldi, kenapa seperti ini. Alasannya adalah karena kantor Zurich ini kan di tengah-tengah gitu ya Pak ya, di antara Asia, Australia, dan Amerika. Dan kita biasanya ada meeting-meeting yang juga melibatkan orang-orang dari kantor yang berada di kantor-kantor lain gitu. Misalnya ketemu sama orang yang di kantor Amerika, atau ketemu sama orang yang kerja di kantor Jepang atau kantor Australia. Dan karena itu, makanya biasanya kita mulainya agak telat, supaya bisa berakhirnya juga agak telat. Jadi ada waktu ketemu meeting sama orang-orang yang di kantor Amerika, yang di Mountain View, terutama yang di San Francisco, Seattle, yang di West Coast dari Amerika. Bedanya sama Zurich itu 9 jam. Kalau kita jam 4 udah pulang ke rumah, berarti kita nggak bisa ketemu sama orang-orang yang di Amerika itu. Karena itu kita biasanya tinggal agak lebih lama, sampai jam 6 atau jam 7 malam, supaya bisa ada waktu sekitar 2-3 jam untuk meeting dengan mereka. Dan mulainya jadi agak lebih telat juga jadinya. Nah, berarti kalau sehari-hari bekerjanya di sana itu dimulai dari aktivitas apa, Nanda? Biasanya yang pertama dilakukan orang adalah mungkin kalau yang belum sarapan di rumah, ya sarapan dulu di kantor. Terus setelah sarapan, minum kopi, dan seterusnya, mulai baca email biasanya. Mulai baca email, lalu mengecek to-do list, apa yang harus dikerjakan hari ini. Lalu biasanya tergantung posisi kita, ya meeting. Kemudian untuk yang nggak ada meeting, mungkin meneruskan menulis desain doc atau program itu sendiri, atau review kode orang lain. Jadi ini juga mungkin praktis yang mungkin sebenarnya udah sudah semakin banyak diterapkan di banyak tempat juga, code review. Jadi setiap code, hampir semua code yang masuk ke repository Google ini harus ada 2 orang yang melihat gitu. Bukan hanya si pembuatnya sendiri, tapi juga harus ada 1 orang lagi yang melihat. Reviewnya ya? Yang di-review itu apanya? Semuanya, Pak. Stylenya, lalu logiknya, testingnya. Termasuk efisiensinya juga? Efisiensinya, semuanya. Jadi semua aspek dari programming itu biasanya direview sama si code reviewer ini. Dan ini bisa berkali-kali iterasi gitu. Jadi bisa jadi kode yang udah selesai, kemudian direview, diperbaiki, direview lagi, diperbaiki lagi sampai mungkin seminggu atau lebih dari seminggu, sampai akhirnya siap untuk disubmit, siap untuk dimasukkan ke repository. Nanda termasuk reviewer juga di sana? Semua yang bekerja di software engineer biasanya juga reviewer. Jadi kita kerjasama di tim kita, satu yang menulis kode, yang lain mereview, lalu gantian, dan seterusnya. Nah, kan kantor Google ini ada di mana-mana ya. Ada di Amerika, ada di Zurich, ada di Tokyo gitu. Nah, ini berarti bekerjanya itu bersama-sama dengan programmer di seluruh dunia itu, atau hanya khusus untuk di Zurich saja? Ya, jadi memang ada pekerjaan yang memang kita selesaikan di subtim di Zurich, tapi untuk
untuk kolaborasi seperti itu, misalnya tadi yang saya sampaikan, kita masukkan fitur ke Google Maps, kita masukkan fitur ke Google Search, itu biasanya kita harus harus kerjasama kolaborasi dengan orang-orang yang ada di belahan dunia yang lain gitu. Nggak semuanya ada di Zurich. Dan ini juga yang menyebabkan kita juga jadi harus meeting sama mereka gitu ya. Harus ketemu, lalu harus menjelaskan. Kadang-kadang kita juga harus travel ke sana sebelum pandemi. Jadi supaya bisa ngobrol langsung, karena tiap tim kan pasti punya prioritasnya masing-masing, dan bisa jadi prioritas kita itu nggak sama dengan tim yang mau kita ajak kerjasama gitu. Bisa jadi mereka punya prioritas yang lain gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, saya akan tayangkan beberapa foto suasana bekerja di Google. Saya slideshow dulu, ya, share screen. Nah, ini tadi ya, sudah terlihat Nanda? Ya. Oke, ya. Nah, ini adalah kantor Google di Zurich, ya, front office-nya barangkali ini. Ya. Nah, jadi suasana kantor ini homey banget ya, jadi nyaman seperti ini, ya. Nah, ini juga ya di kantornya ada semacam gondola seperti ini, ya, dan mirip seperti suasana pegunungan Alpin. Iya betul Pak. Nah, ini biasanya gondola ini dipakai buat acara one on one, jadi ngobrol satu sama satu. Ya, seperti ini ya. Ya betul Pak. Ini para programmer di Google nih ya sedang berdiskusi. Ya, sangat menarik ya. Nah, juga di sini. Nah, suasana kantor seperti ini juga sudah banyak diterapkan oleh berbagai startup di Indonesia ya. Seperti saya pernah melihat foto-foto kantor Bukalapak ya, Traveloka ya, kira-kira seperti ini juga ya. Jadi santai ya, memprogramnya ini tidak harus di atas meja, tapi bisa berayun-ayun seperti ini. Nanda pernah di sini juga ya? Saya specifically di sini, ini sebenarnya kalau udah itu kan nggak terlalu nyaman buat programming kalau buat saya, terutama. Tapi kalau mungkin buat orang lain, mungkin lebih nyaman. Sebenarnya ada alasan lain juga Pak, kenapa Google menyediakan tempat-tempat seperti ini. Ya. Ini biasanya untuk orang-orang yang ingin konsentrasi gitu. Jadi kalau di meja kita biasanya pasti selalu ada gangguan, selalu ada orang yang datang lalu ngajak kita ngobrol, ngajak kita diskusi segala macam. Nah, kalau orang lagi pengen konsentrasi, biasanya mereka pergi ke tempat-tempat individual seperti ini gitu. Jadi mereka bisa lebih konsentrasi dan relatif jarang yang mengganggu gitu. Iya. Nanda pernah di sini juga ya? Iya, pernah di tempat itu juga. Oke, ini Nanda dengan siapa ini nih? Ini saya waktu berkunjung ke kantor Google di Amerika, itu yang sebelah kanan itu Googlers juga, orang Google juga. Yang sebelah kiri ini orang Indonesia yang kerja di Amerika. Lulusan ITB juga Pak, mungkin Pak Rinaldi juga kenal, tapi bukan informatika. Namanya Arya Hidayat. Banyak orang Indonesia yang bekerja di Google sebagai programmer, sebagai software engineer. Sebagai software engineer mungkin relatif nggak terlalu banyak. Ya adalah mungkin berapa ya, 50 gitu ya kalau kita hitung seluruh dunia. Atau saya juga kurang tahu persis berapa jumlahnya. Jadi kita di Google ini ada milis untuk orang Indonesia, tapi bukan kewajiban setiap orang untuk masuk ke milis itu gitu. Kalau mereka mau ya mereka boleh masuk, kalau enggak ya nggak apa-apa nggak masuk juga. Kita lanjutkan. Nah, ini Nanda ya dengan anak-anak sedang main ski atau berkunjung ke di mana ini Nanda? Di Alpin? Iya kayaknya di pegunungan, salah satu gunung di sana di Alpen, tapi saya lupa spesifik. Oh ini kayaknya di ini Pak, di Liechtenstein, dekat Liechtenstein. Liechtenstein ya. Oke, ini beberapa foto Nanda ya. Ini bersama, ini di mana ini? Juga. Ini sama dengan orang Google juga. Dia sebenarnya waktu itu pernah di ITB, bukan di ITB, dia pernah datang ke ITB juga untuk ikut lomba pemrograman yang kita adakan. Mungkin Pak Rinaldi masih ingat 2001 dan 2002 karena pernah mengadakan ICG, Informatic Challenge Scheme. Dia salah satu pesertanya. Tapi dia sekarang Google juga, di Google juga. Oke, kita kembali berbincang-bincang. Nanda, apa tidak ada keinginan untuk pindah ke kantor Google di Amerika, kantor pusatnya? Iya, saya kalau keadaan normal biasanya sekali atau 2 kali ke kantor yang di Mountain View, yang di West Coast.
selama setiap tahun. Tapi setiap kali saya ke sana saya lebih merasa betah di Eropa, Pak. Karena kantor Eropa itu meskipun lebih sedikit orangnya, tapi juga mungkin suasana Eropanya yang udah lebih masuk ke saya gitu ya. Kalau di Amerika itu mirip-mirip di Indonesia gitu ya. Jadi kita ke kantor harus traffic jam, harus pakai mobil, harus ya orang Amerika tuh di sana, terutama di San Francisco, di Mountain View itu tiap pagi itu bisa antri berjam, ya nggak sampai berjam-jam sih, tapi maksudnya bisa antri sejam 2 jam di jalan hanya untuk sampai ke kantor. Jadi Nanda sudah nyaman lah ya bekerja di Google Zurich ya dibandingkan di Iya, Amerika. Begitu ya Nanda ya. iya betul Pak. Nah, tadi Nanda bercerita ya bahwa kalau sebagai super engineer sana berarti pekerjaannya tidak jauh-jauh ya dari memprogram ya. Jadi hampir setiap hari Nanda ini memprogram ya, selain mereview kode seperti tadi. Hampir setiap hari ada sedikit kode yang mungkin saya bisa submit, tapi biasanya memang semakin lama kita ada di suatu pekerjaan dan posisi kita juga semakin senior, semakin sedikit juga kode yang biasanya kita harus kerjakan karena kita jadi lebih fokus ke desain, ke strategi bagaimana cara meluncurkan fitur yang baru dan seterusnya gitu. Nah, Google ini kan dulu awalnya kan cuma hanya sekedar mesin pencari search engine, tapi sekarang sudah beranak pinak ya. Ada Google Translate ya, ada Google Meet gitu ya, ada Google macam-macam yang lain. Nah, kira-kira ini yang ke depan Google akan mengembangkan apa lagi, Nanda? Ya, itu kayaknya jawabannya cuma 2, saya nggak tahu, atau yang kedua, kalaupun saya tahu mungkin saya malah nggak bisa ngasih tahu ke siapapun karena memang masih rahasia perusahaan gitu. Wah, berarti kejutan nanti ya, Google ini akan meluncurkan apa lagi ini. Iya. Nah, bagaimana ini ya bidang AI di Google ini? Seperti apa perkembangannya? Iya, tadi saya cerita tim saya pertama yang di PowerDrill itu ya, yang dipakai oleh AdSpam. Kalau saya boleh bilang, AdSpam itu sebenarnya tim yang paling pertama menggunakan AI secara besar-besaran. Jadi mereka memang udah punya kode AI dari dulu kala, dari sejak saya malah belum join sama Google. Jadi mungkin dari tahun 2005-an mereka sudah mulai mengembangkan program AI untuk mendeteksi spam. Dan sejak itu saat itu mungkin AI dan machine learning dan sebagainya masih digunakan secara terbatas di tim-tim tertentu aja. Tapi sekarang ini udah hampir masuk ke semua tim. Google Search, Google Google Maps, semuanya sudah hampir menggunakan AI untuk ada yang jalan secara background batch, ada juga yang jalan secara real time gitu ya. Kayak misalnya yang jalan secara batch itu misalnya pendeteksi muka orang, itu biasanya jalannya secara batch. Tapi juga banyak yang jalan secara real time gitu. Google Translate misalnya itu jalan secara real time tergantung input dari orang gitu. Dan banyak sekali diaplikasikan di semua tempat dan memang penelitian tentang AI ini adalah salah satu fokus yang digunakan di Google. Kalau Pak Rinaldi sering dengar mungkin tentang DeepMind, salah satu cabang Google yang beberapa waktu lalu membuat program Go yang bisa mengalahkan para Go Master. Kemarin-kemarin ini juga ada berita tentang DeepMind juga meluncurkan research paper untuk menemukan protein baru yang ini persoalan yang sudah sangat klasik di dunia kedokteran dan farmasi gitu, dan berhasil dikembangkan oleh para programmer di DeepMind. Biasanya nanti kalau sudah seperti itu, nanti kemudian akan di-encapsulate supaya jadi kelihatan lebih kayak black box gitu ya, lebih mudah digunakan untuk semua tim, lalu kemudian bisa digunakan oleh semua tim di Google. Berarti kalau misalnya yang AI tadi, berarti ada tim khusus ya. Kalau Nanda ini kan super engineer yang general purpose ya, semuanya ya. Jadi tidak terlibat di sana juga ya. Sebenarnya saya pernah juga terlibat dalam pengembangan AI itu, nggak terlalu lama, karena kita juga kalau semua software ini kan dinilai dari impact-nya juga ke masyarakat gitu. Dulu waktu berapa tahun yang lalu saya pernah mengembangkan AI juga untuk memberi rekomendasi tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi tergantung dengan cuaca.
jadi weather recommendation untuk touristy places, touristy places. Jadi kalau misalnya hari ini bakal hujan di Zurich, lalu kita lagi berkunjung ke Zurich, kemana aja kita direkomendasi untuk datang gitu. Ini saya pakai banyak data untuk bisa mengembangkan software ini, kayak misalnya historical business, jadi berapa sibuk satu tempat tergantung pada cuacanya, lalu bikin model untuk bisa mendeteksi, membuat rekomendasi secara real time gitu. Sebaiknya sekarang ke sini, ke sana, dan seterusnya. Google Search sekarang belum bisa menerima input suara ya, Nanda ya? Pencarian berdasarkan suara. Bisa, Pak. Tapi mungkin ya nanti akan ditranslate ke teks sama Google Search-nya, bukan suara kita benar-benar gitu ya. Kalau Pak Rinaldi klik di mic yang ada di Google Search, itu dia akan memulai menerima suara kita. Oh, saya belum pernah mencobanya. Nah, Nanda, mungkin ini pertanyaan titipan dari pembaca di Facebook saya. Sebagai seorang Muslim nih, Nanda ya, di Eropa, di Zurich ini, ada kesulitan nggak melaksanakan ibadah seperti sholat di kantor ya, bukan di rumah nih ya, di kantor di Zurich ya, atau melaksanakan puasa di sana? Ya, ada beberapa hal mungkin ya. Yang pertama, waktu saya pertama kali join Google, saya langsung bilang sama manajer saya kalau saya Muslim, lalu kemudian saya bilang, sebagai Muslim saya butuh waktu buat salat Jumat, saya butuh waktu untuk salat setiap hari, saya juga ada waktu puasa dan seterusnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah beliau juga mengerti, dan ini mungkin yang mungkin harus dibiasakan gitu ya sama semua orang, apalagi yang bekerja di luar negeri, adalah kita harus terbuka sama belief kita gitu, sama keyakinan kita. Karena orang lain nggak akan bisa menerima kita dan belief kita kalau kita nggak pernah kasih tahu mereka gitu bahwa kita itu Muslim dan butuh waktu untuk sholat. Karena mereka juga nggak ngerti gitu. Gimana caranya mereka bisa ngerti kalau kita Jumat harus sholat Jumat kalau kita nggak pernah kasih tahu mereka gitu kan. Nah, tapi kalau untuk tempat sholatnya sendiri, kebetulan sebelum saya itu udah ada beberapa Muslim di kantor Google, satu dari Turki dan satu dari Malaysia. Dan mereka ini yang awalnya mungkin berjasa sekali untuk Muslim-Muslim berikutnya yang bergabung sama Google. Kita disediakan tempat untuk sholat, meskipun waktu itu masih gabung sama tempat pijat, tempat masas. Jadi sebagian dipakai untuk masas, kadang-kadang kosong juga sih. Sebagian lagi bisa dipakai untuk sholat. Dan kemudian berkembang sekarang kita punya ruang meditasi yang bisa digunakan untuk meditasi dan juga untuk sholat. Jadi orang boleh meditasi di sana, boleh sholat di sana, asal jangan tidur di sana gitu. Ya, artinya sekarang ruangnya masih ada. Artinya di Google sebenarnya tidak sulit ya untuk melaksanakan kewajiban agama ya di Google. Ya. Berarti karyawan Google, pegawai Google sini di Zurich itu dari berbagai bangsa ya, Nanda ya? Iya, betul Pak. Kalau di Google Zurich ini statistik berapa tahun yang lalu ada orang dari 70 negara di Google Zurich ini. Google ini kantornya ada di mana saja, Nanda? Yang terbesar di West Coast ya Pak ya, di Amerika bagian barat, di Mountain View itu yang jadi kantor utamanya, headquarter-nya. Tapi kita juga punya kantor di San Francisco, terus di Los Angeles, di Irvine, di Seattle. Yang kedua terbesar itu di New York. Lalu kemudian di Amerika ada kantor di Chicago, di Cambridge, Washington. Lalu di Amerika Selatan ada kantor di Brazil, di banyak tempat. Di Eropa, sebagaimana saya katakan, Zurich itu yang terbesar untuk engineering di luar Amerika. Tapi kita juga punya kantor di Dublin, di München, di Munich, di Jerman. Lalu kemudian di London, di Poland, terus di Asia yang besar mungkin di Cina sama di Jepang. Di Singapura juga 2 tahun lalu mulai dikembangkan kantor engineering Google, dan di Australia itu juga kantor engineering yang cukup besar di Sydney. Nah, kalau misalnya ada yang ingin bekerja di Google, ya, bagaimana caranya, Nanda? Ya, tadi sebagaimana kita kembali ke pembicaraan awal kita, Pak Rinaldi, kita harus punya portfolio yang bisa menarik perhatian si recruiter. Atau yang kedua adalah kita punya koneksi ke dalam.
koneksi ke dalam ke Google sendiri. Misalnya contoh ada orang yang kenal sama saya, lalu pernah kerja sama saya sebelum saya kerja di Google. Ini biasanya juga sangat membantu. Cara yang ketiga adalah kita apply untuk jadi intern. Kalau kita pernah jadi intern di Google, itu biasanya lebih mudah untuk bisa lanjut masuk jadi pegawai tetap gitu. Jadi yang pertama, entah itu kita punya portfolio yang kuat, mungkin GPA kita tinggi sekali, atau pernah kuliah di sekolah-sekolah top, atau misalnya pernah di finalis top coder, atau di olimpiade komputer, atau di kompetisi programming yang lainnya, atau misalnya kita punya kontribusi ke open source yang sangat signifikan, bisa ditunjukkan di GitHub atau sebagainya, itu portfolio yang sangat kuat yang bisa menarik perhatian recruiter. Tadi yang kedua, bisa juga kita punya koneksi. Tapi koneksi ini harus hati-hati karena harus orang yang memang benar-benar tahu tentang kualitas pekerjaan kita di luar gitu. Jangan cuma sekedar kenal lalu kemudian coba. Biasanya kalau kayak gitu nggak akan diterima juga sama si recruiter. Jadi kalau mahasiswa magang ke Google bisa nih Nanda ya? Ya, kalau intern itu biasanya lebih mudah proses masuk ke Google, meskipun juga mereka harusnya punya portfolio juga ya, meskipun nggak harus sekuat untuk pegawai tetap. Baik, terakhir Nanda, ya sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, apa pesan-pesan Nanda nih ya buat para mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia, ya khususnya mungkin yang akan mencoba untuk berkarir di luar negeri nih, di perusahaan internasional seperti Google, Microsoft, Facebook, ya dan sebagainya. Iya, kalau pesan-pesan mungkin nggak banyak sebenarnya, mungkin kita sebenarnya udah tahu juga sebagian besar. Yang pertama mungkin kita harus memperbaiki bahasa Inggris kita gitu ya. Itu mungkin hal yang harus ditingkatkan. Yang kedua, writing skill. Ini mungkin yang kadang-kadang orang lupa gitu ya. Di Google ini mungkin orang bisa masuk untuk programming skill, tapi kalau dia ingin maju di Google, harus ingin lebih berkembang di Google, dia harus juga punya writing skills. Writing skills ini biasanya berkaitan dengan untuk membantu kita menyampaikan ide-ide kita gitu. Kalau hanya sekedar lewat ucapan, mungkin lebih sulit untuk bisa ditanggapi secara langsung oleh penerimanya gitu. Tapi kalau tertulis, biasanya mereka lebih punya waktu untuk bisa menangkap itu. Dan kadang-kadang ini yang kesulitan yang mungkin saya hadapi juga atau mungkin orang lain hadapi. Gimana caranya mengungkapkan apa yang kita ingin kerjakan itu dalam bentuk tulisan gitu. Mungkin juga kita harus punya biasa untuk menulis diagram, menggambar diagram, menulis flowchart, workflow, graf-graf seperti itu untuk bisa membantu menyampaikan ide kita dalam bentuk tulisan. Lalu yang ketiga, mungkin yang saya bisa tekankan adalah saya punya nasihat dari manajer saya yang pertama, pas saya baru pertama kali masuk ke Google. Kadang-kadang kita punya ide atau solusi yang menurut kita itu udah paling tepat gitu. Nggak mungkin ada ide lagi yang lebih tepat daripada ide yang sudah saya pikirkan ini. Nah, kalau menurut manajer saya, dia waktu itu pernah nge-quote siapa ya, saya lupa siapa yang. Kalau kita punya ide dan kita cuma punya satu alternatif solusi, itu biasanya bukan yang paling baik. Alternatif solusi bukan yang paling baik yang pertama itu. Kalau kita nggak bisa menemukan yang kedua atau ketiga, itu biasanya ada kemungkinan lebih sulit untuk bisa meyakinkan orang lain. Tapi kalau kita bisa temukan 3 alternatif solusi dan kemudian kita bisa bikin pro con untuk tiap-tiap dari alternatif itu biasanya lebih meyakinkan untuk orang-orang untuk bisa menerima hasil desain kita. Jadi demikian tip dari Nanda ya. Ada lagi Nanda tipnya? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya, 3 itu mungkin yang paling berkesan buat saya. Nanda, satu pertanyaan terakhir nih. Ada rencana apakah nanti akan terus di Google atau mungkin ada rencana untuk pindah kerja atau mungkin akan pulang ke Indonesia atau akan tetap nih sebagai diaspora nih di luar negeri? Ya, ini pertanyaan klasik kalau menurut saya. Sebenarnya rencana untuk pulang ke Indonesia selalu ada, tapi dengan anak-anak juga udah makin besar, lalu mereka juga udah makin tinggi sekolahnya.
Saya nggak tahu juga kapan mungkin pulang ke Indonesia. Mungkin seapes-apesnya pensiun di Indonesia gitu kali ya Pak Rini. Tapi sampai saat ini belum ada rencana fix untuk kembali ke Indonesia. Baik, ya. Para penonton semua, demikian bincang-bincang kita dengan Nanda Firdausi Muhammad, ya, alumni Informatika ITB yang bekerja di Google di kantor Zurich, Swiss, ya. Terima kasih Nanda ya atas bincang-bincangnya, sangat menarik sekali, ya, dan banyak sekali inspirasi yang dapat diperoleh dari pembicaraan bincang-bincang kita hari ini, dan semoga para penonton semua ya dapat mengambil manfaat ya dari apa yang disampaikan oleh Nanda. Nah, demikian sampai jumpa pada bincang-bincang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.